Kelihatan tidak. Loh, kate tenan glusing ngisor. Ini sini ya, suaranya ben maksimal. Oke, wes lho. Ini kan di Kopi Joni, pengacara dari Mamut Sembiring, SH, Siombing. Mari kelu lalu oleh itu untuk Lele maupun untuk Yoyo diduga rekayasa gugatan pra peradilan dan menganjurkan SP3 Polda Jawa Tengah akan disomasi. Makassar. Adanya publikasi pemberitaan di media online beberapa waktu yang lalu terkait dengan kasus yang Makassar, maka aku sayang padamu akan kunyasat pada janda baru dek ya. Malah iki piye urut. Lah aku karo iki kok. Ya mlebu cah, iki Kopi Joni ya apa-apa. Yang menimpa saudara Solehul Hadi alias Didik Gedek selaku pelapor di dalam menuduh sebuah tuduhan adanya penggelapan, penipuan, pencurian, penelantaran dan penculikan. Persekusi yang dilakukan oleh seseorang. Adapun SH alias Solehul Hadi ini selaku pelapor pada sekitar tahun 2018 menyampaikan kasusnya kepada pihak Polda Jawa Tengah. Namun dalam hal ini penyidik Ditreskrim Polda Jawa Tengah mengeluarkan surat SP3 atau semacam surat penyidikan yang berbalik-balik di mana kasus tersebut valid atau video. Pasalnya menurut pihak penyelidik Ditreskrim Sus Polda Jawa Tengah terkait dengan SP3 yang dikeluarkan karena tuduhan tidak berdasar dan tidak terbukti oknum tersebut membawa kabur istrinya, dan saudara pelapor ini diminta untuk untuk melakukan pra peradilan. Jadi pelapor malah disuruh membuktikannya dengan pra peradilan. Ini adalah sesuatu yang tidak terkait karena penempatan SP3 yang dikeluarkan oleh Polda tersebut, tuduhan yang disangkakan tidak memenuhi unsur adanya suatu tindakan untuk perbuatan pidana seperti yang dituduhkan sebagaimana 372, 277 dan 374 maupun serta penyertaan subsidiar 378. Di dalam pemberitaan di media massa selama ini, sebelumnya berdasarkan jumpa pers dalam kuasa hukum di Kopi Joni. Ya, ini ngopi. Ya, Kopi Joni beralamat di Sugian menuju ke Bolampang ini dengan pelajaran yang dimaksudkan adalah warkop, warung kopi, Mas Rudiono. Yaitu bahwa pelapor atas nama Solehul Hadi menyampaikan substitusi atas kuasa hukum kepada seorang pengacara, yaitu katakanlah Bapak UTH, dan permohonan tersebut sudah diajukan melalui pra peradilan ke berkas Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Pati 10 Juni 2020 atas penetapan dikeluarkan SP3 tersebut yang tidak puas dengan pelayanan daripada Polres Pati. Lalu di tingkat putusan pra peradilan pada selanjutnya menyatakan bahwa gugatan pemohon tersebut melalui kuasa hukumnya menolak eksepsi termohon di pihak Ditreskrim Polda Jawa Tengah bahwa hal tersebut benar adanya. Setelah kami meminta sidang pra peradilan di pengadilan tersebut, hakim menyatakan bahwa kasus tersebut masuk dalam ranah pidana sehingga SP3 dan dikeluarkannya pidana tersebut ranah pidana sehingga dikeluarkan Polda Jawa Tengah dianggap kasus tersebut layak untuk dibuka kembali dan batal demi hukum. Jadi yang pertama itu kasus koridornya batal, lalu membuka koridor baru dan batal tersebut membuat penetapan baru surat perintah penyidikan baru, yaitu atas pelaporan tersebut untuk ditelusuri kembali karena sudah ada rekomendasi dari Propam atau Paminal. Penyidik di Polda seharusnya menyatakan batal demi hukum tidak sah dan intinya kutipan isi putusan tersebut ditaati. Selanjutnya bahwa kuasa terlapor di situ Hartini bahwa kasus yang menimpa kliennya tersebut beberapa tahun yang lalu itu terungkit kembali karena disuruh atau dianjurkan melakukan pra peradilan di Pengadilan Jawa Tengah Latitude. Kuasa UTT saya ini menambahkan bahwa semula sejak 2019 lalu adanya kesepakatan imbal jasa yang dilakukan Dinas Pendidikan Tambak Romo untuk menyampaikan insentif gaji, yaitu senilai dalam nomenklatur yang dituntut sebagaimana yang berlaku yang sah waktu melakukan gugatan cerai. Itu penjelasan pertama. Nanti
Setting kedua bahwa kasus ini berawal pada 2016 lalu oleh pelapor namanya SH yang disampaikan kepada Polres Pati, ya Polda Jawa Tengah, dan kepada kuasa hukum terlapor, yaitu minta tolong kepada pelapor untuk menjadi kuasa hukumnya dalam kasus perceraian bermasalah fair jaring pidana mempersen pada istrinya tersebut, di mana yang menuntut adalah istrinya dan korban suaminya sebagai terlapor atau tergugat. Jadi sejak awal saya sudah sangat baik dan terlalu baik dan percaya padanya dengan sepenuhnya, namun ada sebuah pengkhianatan atau pengkhianatan dan membuat matrikulasi kasus sehingga seiring dengan berjalannya waktu kami sepakati dan dijanjikan baik di inspektorat maupun di dinas pendidikan belum terselesaikan, yaitu terkait dengan insentif tunjangan gaji, hak kemahalan maupun hak lainnya. Itu dulu tentang dugaan rekayasa atau persekusi atau dugaan manipulasi, money laundry yang ada di Dinas Pendidikan Tambak Romo dengan tuduhan yang terkait merekayasa kasus konspirasi tersebut adalah seorang kepala dinas pendidikan atas nama Jayu Setianto sebagaimana saya sebutkan pada tahun 2011. Saya mohon penyelesaian bahwa kasus ini jangan ditutup-tutupi, kita bongkar saja habis dengan tuntutan 20 miliar 800 juta rupiah. Bersama-sama Mas. Ini adalah koinsidensi atau akumulasi kasus bersama dengan kasustik itu sendiri yang dialami oleh saudara Soleh Guliati. Demikian, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya. Ini maksudnya itu loh. Maksudnya ini pokok pembicaraannya ini apa? Pokoknya. Gini Mas, saudara Soleh Guliati melalui kuasa hukumnya namanya Hartini melaporkan bahwa saudara Soleh Guliati itu menderita gangguan jiwa menurut persepsi daripada suami istrinya. Lalu istrinya menuntut saudara Soleh Guliati untuk memberikan harta bendanya sebagai gonogini kepada dia. Orang sakit gila atau menderita lemah, kekurangan kan tidak mungkin mengabulkan sebuah keinginan, tetapi perawatan. Kayak katakanlah kayak kapal kumpul-kumpul ya, misalnya kamu naik ban kumpul-kumpul di tengah samudra terus dimintai duit, itu rasanya gimana? Kita akan membutuhkan asupan panganan. Jadi ini adalah di luar sisi hukum maupun koridor kemanusiaan. Kalau ini adalah sisi hukum, ya, menurut saya harus ditangani kepolisian. Tapi kalau ini birokrasi yang menangani kejaksaan. Tetapi kalau urusan-urusan keuangan kan bisa direbut secara keluargaan. Kok tidak banyak tuntutan saya, cuma 20 miliar 800 juta itu kan kecil, Mas. Itu yang pokok ceritanya ini apa, Pak? Pokok ceritanya itu adalah ada dugaan rekayasa gugatan pra peradilan di SP3 Polda Jawa Tengah. Karena apa? Saudara Soleh Guliati menuduh bahwa istrinya itu berkolaborasi, berkonspirasi dengan seorang oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati yang menculik membawa lari istrinya. Itu loh. Istrinya dibawa lari. Lalu setelah membawa lari, suaminya suruh menyediakan uang 600 juta sebagai tebusan nanti istrinya kembalikan. Jadi kan di situ ada manipulasi atau rekayasa. Oh, berarti diculik. Ya dibawa lari, alias digondol. Kalau diculik kan setengah mateng Mas itu. Ya berarti kok istrinya digondol kok. Terus dalam penggondolan, ya, saya menuduh bahwa saudara Bambang Permati itu membawa lari daripada istrinya SH. Profesional itu siapa? SH itu klien saya kan pengacara dalam hal ini. Anda pengacara? Sekaligus wartawan. Wartawan. Nah, ngerangkep tukang ojek, tukang pijet, dan bakul kopi. Pentol barang. Pentol. Ya. Pentil juga. Ini loh Pak, ini maksudnya nih inti ini persoalan intinya itu ahlinya ahli. Ya. Sejak awal kan sudah saya terbuka selalu baik dengan saudari ini. Itu siapa? Indah Wahyu Widiawati Harjo Sumantri Mangun Sasmito Kalimosodo Noto Botosongo Noto Segoro Jiwono. Itu siapa Pak? Adalah mantan daripada istri saudara SH yang orang Karangkonang itu loh, yang suka bawa motor Supravit ya ngalor ngidul terus ganti sekok itu tadi. Itu Mas. Ini saya pengacara loh Mas. Ini pertanyaannya harus jelas loh. Nah, ini saya jelaskan dah ini. Minta bahwa ada kesepakatan khusus loyalitas antara kepolisian dengan saudara Soleh Guliati 600 juta untuk pembebasan istrinya. Sudah diberi. Uang 600 juta itu sudah diberi. Ya terus? Tidak dikembalikan, berarti kan dikhianati.
Nah, itu yang ngasih itu lewat gimana ya? Oh, saya kasih yen. Berupa 600 juta yen. Iya. Dengan perjanjian yenono dan Ya nilai. yeniling. Karena saya lupa ya. Ya terus sekarang tuh ya. Itu kan saya kan masih sanggup untuk memberi. Ya itu kemana sekarang orangnya? Orangnya Bambang Permati atau orangnya itu ya ngolah ngalenggon mas. Orangnya maksudnya perempuan tadi Ya, perempuan. itu ngolah ngalenggon mas. Wah tukang syutingnya kodangnya.